Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam kegerakan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan satu firman Tuhan yang saya beri judul, kegerakan itu dimulai dari kita dengan melihat dan mengalami. Ya, kegerakan itu dimulai dari diri kita dengan melihat dan mengalaminya. Nah, kalau kita tidak mengalami, ya, itu teori, itu bukan kegerakan. Tapi kalau kita mengalami dan kita juga melihat kegerakan itu, saudara-saudara, maka terjadi kegerakan betul, terjadi sebuah revival gitu ya, terjadi sebuah kegerakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu harus kita mengalami secara pribadi. Saya ingin bersaksi, pada waktu saya muda, saya kira-kira itu SMA, saya membaca buku kecil, Bapak Ibu Saudara. Buku kecil, bukunya itu penulisnya saya ingat, yaitu Charles Finney. Kunci kegerakan. Kunci kegerakan. Dan dia mengutip satu ayat firman Tuhan dari, dan inilah dari 1 Tawarikh, saudaraku ya, 29 ayat 11 kalau salah, 1 Tawarikh, saya lupa sudah alamatnya, tetapi jika umatku merendahkan diri, mengaku dosa, berbalik dari jalan yang jahat, maka aku akan memulihkan negeri mereka. Nah, kegerakan atau kehidupan itu dimulai, dia ceritakan, dia mulai dari pengakuan atau confessing sebuah kesalahan, sebuah dosa. Itu saudara-saudara. Nah, ketika dosa itu diampuni Tuhan, maka dikatakan di situ, dan kita kembali dari jalan yang jahat, terjadilah sebuah kegerakan. Terjadilah sebuah revival. Saudara-saudara, dimulainya dari pengakuan itu. Nah, tetapi yang saya ingin bagikan ini adalah, saudaraku, bagaimana kegerakan itu kita terima, kita mendapatkan dari Tuhan, saudaraku, dengan nilai yang sama tentunya seperti yang Charles Finney tadi katakan, saudaraku ya, tetapi ini terus-menerus harus dikerjakan. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat bersama-sama, saudara-saudaraku, di 1 Yohanes 1 ayat 2, kegerakan itu dimulai dari diri kita mengalami dan melihat. Nah, 1 Yohanes 1 ayat 2 mengatakan demikian. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, hidup itu telah dinyatakan. Rupanya saudaraku, kehidupan itulah sebenarnya kegerakan. Kalau kita hidup, kita bergerak, kita ada, kita melakukan sesuatu. Itu definisi tentang hidup, Bapak Ibu Saudaraku ya. Definisi tentang hidup, arti hidup itu adalah bergerak, ada atau present, saudaraku ya, melakukan sesuatu, bergerak melakukan sesuatu. Nah, saudara-saudara, itu kalau kita hidup, gitu. Nah, kalau mati ya tidak bergerak, tidak menyatakan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, saudaraku, dan tidak ada, gitu, tidak present. Tetapi saudaraku, Alkitab di sini mengatakan hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Nah, saudara-saudara, ada 3 hal yang saya ambil dari firman ini, firman yang
dahsyat yang memberkati hati, pikiran, dan perasaan saya. Firman ini begitu menguduskan darah saya, saudaraku. Kalau saya memperkatakan firman itu selalu sekujur darah saya jadi berputar, saudaraku, luar biasa sekali. Ya, kerasa betul. Nah, ada 3 hal, saudara-saudaraku, yang saya dapatkan. Yang pertama, firman Tuhan tadi mengatakan hidup itu telah dinyatakan. Nah, apakah kita mengalami pernyataan kehidupan Bapa, pernyataan kehidupan rohani, pernyataan kehidupan surga, pernyataan kehidupan baru setiap hari, pernyataan kehidupan yang membuat kita ini bergairah, yang membuat kita ini bersemangat, yang membuat kita selalu tersenyum, yang membuat kita selalu mengasihi orang berdosa, yang selalu membuat kita ini memakai pikiran-pikiran surgawi dalam menghadapi hidup. Saudara-saudaraku, Alkitab tadi mengatakan hidup itu telah dinyatakan. Nah, apakah kita mengalaminya, Bapak Ibu Saudara? Perlu kita mengajukan pertanyaan bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Apakah kita mengalaminya? Saudaraku, ini bukan kegiatan agama, Bapak Ibu Saudaraku. Jauh dari kegiatan agama, ini bicara tentang kehidupan, bicara tentang hadir kita, bicara tentang bergeraknya kita, bicara tentang tadi kehidupan, saudaraku. Baik di hadapan Bapa maupun di hadapan manusia. Jadi kita perlu cek hidup kita, apakah kita mengalami pernyataan kehidupan Bapa seperti Alkitab mengatakan, hidup itu telah dinyatakan. Jika tidak, kita harus berdoa. Kita harus datang kepada Bapa, sebab Dia sumber dari kegerakan itu. Sebab Dia sumber, saudaraku, dari kita bergerak dan maju. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengalaminya dulu dari dalam hidup kita, saudaraku. Supaya kita bergerak, kita maju, kita ada di hadapan Dia, dan kita, saudaraku, present betul di hadapan Dia. Nah, yang kedua, saudaraku, Alkitab tadi mengatakan, kami telah melihatnya. Jadi, bukan hanya sekedar kita mengalaminya, tetapi memang dalam fisik hidup kita, kita melihat bahwa kita sedang ada di dalam revival itu, kita sedang ada di dalam pergerakan itu. Kita menjadi orang-orang yang bergerak, bukan hanya sekedar hidup, saudaraku, atau bukan hanya sekedar present tadi dikatakan, tapi terus kita melihat bahwa kita, saudaraku, telah melihatnya benar, bahwa kita mengalami, gitu. Kita mengalami, kita ngerti sendiri, oh iya, ada perubahan di dalam hidup saya. Saya jadi punya pandangan-pandangan yang berbeda dengan dunia ini. Saya jadi mengasihi orang berdosa. Saya jadi punya belas kasihan di dalam hidup saya. Saya jadi punya, saudaraku, nilai-nilai rohani dalam bekerja, dalam studi. Saya selalu merindukan firman-Nya. Saudaraku, saya selalu merindukan hadirat-Nya. Itu, saudaraku, kehidupan yang dinyatakan, saudaraku. Alkitab mengatakan kita melihat kehidupan itu, saudaraku. Jadi yang pertama, kita mengalami pernyataan dari Bapa di surga. Yang kedua, kita melihatnya sendiri. Karena bersaksi atau saksi itu adalah orang yang merasakan, orang yang melihat, orang yang mendengar secara langsung, saudaraku, itu adalah orang yang bersaksi. Jadi yang ketiga, Alkitab mengatakan, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Jadi poin ketiga, kita tidak berteori, Bapak Ibu Saudaraku. Poin ketiga, kita menyaksikan
Poin ketiga kita adalah saksi kunci. Karena mata kita melihat, jiwa kita merasakan. Saudaraku, telinga kita mendengar kejadian itu sendiri. Kejadian tentang kegerakan itu. Kejadian tentang pengalaman kehidupan surgawi. Kehidupan yang kita lihat secara nyata. Dan sekarang kita menyaksikan kepada banyak orang di dunia ini yang jauh daripada Bapa, walaupun banyak orang rajin beraktivitas tentang agama, tetapi ini bukan bicara agama, ini bicara kehidupan di hadapan Bapa, di hadapan surga. Ini bicara tentang kegerakan di hadapan surga. Ini bicara tentang bahwa kita present di hadapannya. Saudara, kita ada di hadapannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita melakukan 3 hal ini, kita rindukan 3 hal ini, supaya kita bisa bersaksi kepada bangsa kita, supaya kita bisa bersaksi kepada teman kantor kita, supaya kita bisa bersaksi, saudaraku, tentang apa yang kita alami sendiri dari Bapa di surga, dan kita melihat dari Dia, kita bersaksi memberitakan kehidupan itu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengenakan belas kasihan itu, kita mengenakan pernyataan-pernyataan Bapa, dan kita melihat itu nyata Bapak Ibu Saudara, dan itu indah sekali. Itu indah sekali Bapak Ibu Saudaraku. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk berdoa supaya sekeliling kita, saudaraku, mengalami sebuah kegerakan itu, mengalami sebuah pernyataan-pernyataan Bapa, dan kita melihat mata kita dan kita bersaksi. Kita bukan orang-orang yang berbohong, saudaraku, yang tidak mengalami tapi bersaksi. Kita adalah orang-orang benar. Kita mengalami maka kita bersaksi. Kita merasakan maka kita bercerita kepada mereka. Kita, saudaraku, present, hadir karena kita mau bersaksi. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa untuk bangsa kita. Kita berdoa untuk gereja Tuhan. Kita berdoa, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kehidupan kekal itu, saudaraku, turun kepada banyak orang.